Semoga yang jawab salamnya paling keras, yang belum punya jodoh, insya Allah segera mendapatkan jodoh. Amin. Yang sudah punya jodoh, jawab salamnya masih semangat. Saya doakan semoga jodohnya, kata Kiai Fauzi, tambah. Sepakat? Maksud saya semoga tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, Amin. mawaddah, Amin. rahmah, Amin ya Allah. rezekinya tambah, Amin. tambah sawah, Amin. tambah rumah, tambah mama. Tak amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semangat semuanya dalam menjawab salam. Ini berarti menjadi pertanda kalau yang hadir rata-rata kaya hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadhil haflah al-mubarakah. Walhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal haul, fi hadzal majlis, fi hadzal ma'had al-mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para habaib, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus kepada beliau panjenenganipun Kiai Haji Abdul Aziz Ismail, semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang, amin ya rabbal alamin. Kepada beliau yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Haris, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Falah, kepada beliau yang saya hormati Kiai Haji Mazlan, semoga beliau diberikan keistiqomahan, amanah, kekuatan lahir batin, amin ya rabbal alamin. Beliau yang saya hormati Kiai Muzayyad, ada Kiai Zubaidi, ada Kiai Fauzi, dan segenap pengurus Nahdlatul Ulama, PCNU, syuriyatan kanat au tanfidhiyatan, segenap banom dan juga lajnah, para asatidz, para gawakis hadir di tengah-tengah kita. Ada Gus Ali Subhan, ada Gus Nur Salim juga ada, dan segenap para gawakis yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para ibu nyai, para nawaning, ning nang ning, yang kita muliakan bersama panjenenganipun Bapak Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Bapak Imam Hidayat, yang kita muliakan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Romo Kiai Haji Jazil Fawaid, wabil khusus kepada beliau Ibu Nyai Hajah Zakiyah Tulmiskiyah binti Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi,
kepada beliau Kiai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair, kepada beliau Kiai insyaallah sebentar lagi haji, beliau Kiai Ahmad Faleh Mubarak, dan rombongan yang alhamdulillah tadi pagi kita landing di Bawean dengan selamat dan bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Pejabat pemerintah yang saya muliakan, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan segenap Forkopimcam TNI, Polri maupun sipil Kecamatan Bawean yang saya muliakan, kepada segenap para wali santri, dan spesial kepada segenap para santri putra santri putri Pondok Pesantren Mambaul Falah yang saya cintai dan saya sayangi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai untuk menyampaikan apa yang diamanatkan kepada kami, saya mau cerita sedikit bagaimana kronologinya sehingga saya bisa hadir silaturahmi dengan panjenengan semuanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, singkat cerita, Gus Ali Subhan datang ke tempat saya. Dia ke rumah saya kemudian menceritakan tentang sejarah Pondok Pesantren Mambaul Falah. Kaitan Pondok Pesantren Mambaul Falah dengan keluarga besar Allahu Yarham Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi. Hubungan erat antara keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Falah dengan keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Jatipurwo Surabaya yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi. Beliau Gus Ali Subhan juga cerita bahwasannya dulu para sesepuh-sesepuh saya, mulai dari kakek sampai ayahanda kami, itu juga sering pernah ke Bawean. Para guru-guru kami diceritakan oleh Gus Ali Subhan juga pernah ke Bawean dan pernah singgah di Pondok Pesantren Mambaul Falah. Ujung-ujungnya ternyata ngundang saya untuk hadir di acara ini dengan satu ultimatum yang sangat keras. Pokoknya Gus, kalau panjenengan tidak hadir, panjenengan bisa-bisa kualat dengan kakek panjenengan, dengan ayahanda panjenengan, dan juga dengan guru-guru panjenengan. Ini untuk yang kesekian kalinya saya mendapatkan undangan plus ultimatum dari si pengundang. Akhirnya saya harus sami'na wa atokna. Saya ikut saja apa yang didawuhkan oleh Gus Ali Subhan. Saya niati ingin sambung silsilah, sambung sanad, sambung silaturahmi kembali dengan para sesepuh, dengan para guru. Semoga silaturahmi ini bisa langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abirruhuma bihi ba'da wafatihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada sesuatu harapan? Apakah masih ada satu hal yang aku bisa lakukan untuk birrul walidain kepada kedua orang tua saya, walaupun toh kedua orang tua saya ini sudah meninggal dunia? Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, ada." Satu riwayat mengatakan ada 4. Satu riwayat mengatakan ada 5.
4 atau 5 hal yang bisa kamu lakukan sebagai wujud daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua walaupun toh kedua orang tua sudah tiada. Yang pertama adalah as-salatu alaihima. Dalam satu riwayat dikatakan ad-du'a'u alaihima, yaitu berdoa untuk kedua orang tua kita walaupun toh kedua orang tua kita ini sudah tiada. Kalau kita lakukan, maka kita telah melakukan berbakti kepada kedua orang tua. Standar minimal sebagai orang tua yang sukses, orang tua dikatakan sebagai orang tua yang sukses, syarat minimal, standar minimal, seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika putra putri panjenengan ini menjadi putra putri yang salihun yad'u lahu. Ketika putra putri panjenengan saleh terus mau berdoa untuk kedua orang tua, berarti panjenengan telah menjadi orang tua yang sukses. Adapun kalau putra putri panjenengan memiliki profesi jabatan yang tinggi, maka itu adalah satu bonus setelah panjenengan mendapatkan standar minimal sebagai kedua orang tua yang sukses. Satu, soleh. Yang jelas kalau soleh, dia pasti mau mendoakan kedua orang tuanya. Soleh dan mendoakan kedua orang tuanya ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisah. Kalau cuman punya anak soleh tapi tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, berarti ini belum soleh betulan. Masih tolah-toleh, belum soleh yang hakiki. Banyak di mana tempat menjanjikan mampu mencetak putra putri panjenengan untuk menjadi anak yang soleh. Tapi kenyataannya ketika selesai dari lembaga tersebut, pulang malah justru bentrok dengan kedua orang tua dalam hal mendoakan kedua orang tua ini sampai atau tidak. Kalau kita cukup menjawab ketika ditanya mendoakan kedua orang tua itu doanya sampai atau tidak. Ngirim surat Fatihah kepada kedua orang tua itu surat Fatihahnya nyampe atau tidak. Jawabannya simple, cukup dijawab dengan sampai. Kalau orang yang bertanya ini minta dalilnya cukup dengan dalil rasional atau dalil cangkem elek. Kalau yang namanya kirim surat alamatnya tidak pas, kira-kira suratnya sampai atau tidak? Sampai. Kalau alamatnya pas, kira-kira suratnya kembali lagi ke pengirim atau tidak? Tidak. Surat Fatihah yang kita kirimkan tidak kembali kepada kita, berarti ini menjadi bukti kalau kiriman surat Al-Fatihahnya sampai kepada yang bersangkutan. Cukup dijawab seperti itu, selesai. Kemudian yang kedua, harus mau mendoakan kedua orang tuanya. Ngaku soleh, tapi kalau tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka itu belum soleh betulan. Kalau sudah mau mendoakan kedua orang tuanya, dan dia harus soleh dalam artian dia mengetahui tentang ilmu-ilmu agama. Kalau hanya sekedar mau mendoakan kedua orang tuanya, tapi tidak mengetahui tentang ilmu agama, khawatirnya dia bingung. Ketika berdoa mana yang diangkat tangannya, tangan kanan atau tangan kiri. Terus yang dibalik itu tangan yang sebelah mana. Terus kalau doa itu yang dibaca apa. Walaupun toh sekarang ada Google, cukup dengan membuka Google, tapi itu semuanya belum jaminan. Khawatir ketika orang tuanya meninggal, dia buka Google, ketemu satu doa,
kemudian dia berdoa di depan jenazah orang tuanya dengan doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doanya pas, doanya benar tapi tidak pas. Apalagi kalau orang tuanya meninggal dunia, dia cari di Google ketemu satu doa, dia buka, dia baca, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Mau diapain kedua orang tuanya? Doanya benar, cuman tidak pas. Dia mau mendoakan kedua orang tuanya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mendoakan kedua orang tuanya. Pilihan yang tepat, wahai para wali santri, ketika panjenengan memondokkan anaknya di pondok pesantren, insya Allah putra putri panjenengan akan jadi putra putri yang solihin, solihat, dan tentunya mau mendoakan kedua orang tuanya dengan doa yang benar dan pas. Amin ya robbal alamin.